Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam, Ibu Ana. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi saya dengar sebentar Ibu Ica akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu? Iya benar. Apakah bisa saya dengar Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu Ica akan laksanakan sebentar? Iya, jadi tujuan pembelajaran akan saya laksanakan karena topiknya itu tentang komunikasi efektif. Iya. Jadi tujuannya itu siswa dapat mengidentifikasi hambatan dalam berkomunikasi secara efektif. Iya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan keterampilan mendengarkan yang aktif. Oh begitu ya Bu? Iya. Terus? Dan yang keempat, siswa dapat mempraktekkan seperti apa komunikasi yang efektif. Oh iya, jadi maksudnya tujuannya sebentar Bu, supaya siswa bisa mengidentifikasi menjadi hambatan, kemudian menjadi pendengar aktif, bisa mempunyai keterampilan pendengar aktif, kemudian apalagi yang mempraktekkan, dan satu lagi bisa menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi efektif. Baik Bu, kalau area pengembangan yang hendak dicapai, bisakah Ibu Ica menjelaskan ke saya area pengembangan yang ingin dicapai apa saja Bu? Iya, adapun area pengembangannya yaitu seperti tujuannya yang ingin kami capai. Pertama yaitu mengidentifikasi hambatan dalam melaksanakan komunikasi efektif. Yang kedua, pentingnya komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan menerapkan sebagai pendengar yang aktif. Begitu ya. Yang keempat itu bagaimana mempraktikkan komunikasi efektif itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya Bu, jadi sekaitan dengan materi ya Bu. Iya. Bolehkah saya mengusulkan 3 area pengembangan yang nantinya bisa dicapai dalam pembelajaran ini? Boleh ya Bu? Boleh. Iya. Jadi saya ingin mengusulkan 3 area, yaitu yang pertama penerapan budaya positif, kemudian keterampilan keterampilan emosional, sosial dan emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketiga poin ini sebentar akan muncul dalam proses pembelajaran yang Ibu Ica akan lakukan. Iya. Jadi itu ingin saya tambahkan. Iya. Oke. Nah yang terakhir, strategi yang Ibu Ica persiapkan untuk digunakan dalam pembelajaran ini apa saja? Iya, ada pun strategi yang akan saya gunakan. Pertama, saya akan menayangkan materi dengan menggunakan PowerPoint. Jadi saya menjelaskan materi dengan menayangkan PowerPoint. Yang kedua, saya akan menayangkan video berupa kasus-kasus atau praktek dalam komunikasi efektif. Yang ketiga, siswa akan dibagikan kelompok, kemudian berdiskusi terkait topik komunikasi efektif. Yang keempat, saya akan memberikan kuisis kepada siswa. Saya kira bagus sekali ya Bu, ya, menarik ya metode yang akan digunakan. Baik Bu, sebentar lagi izinkan saya menyaksikan Ibu Ica menjalankan pembelajaran di kelas. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disampaikan, terus ada yang menerima pesan, terus ada apa lagi? Ada feedback atau yang menjawab. Itu
Jadi itu namanya komunikasinya efektif. Yang bagaimana komunikasi yang tidak efektif? Yang bagaimana komunikasi yang tidak efektif? Nah, seperti ini sudah pintar-pintar semua. Kalau komunikasi tidak efektif berarti tidak ada feedback atau tidak ada jawaban. Iya, jadi komunikasi itu sangat-sangat dibutuhkan ya dalam keseharian kita. Komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Sudahkah kita melakukan komunikasi yang baik? Sudah. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Komunikasi yang baik? Yusuf bisa memberikan contoh? Komunikasi yang baik antar teman dulu, antar teman. Oke, anak-anak cepat. Siapa? Ada komunikasi yang baik antar keluarga di rumah, antar kakak dan adik, antar anak dan orang tua. Nah, ada juga komunikasi yang baik antar teman kelas, teman sekolah, teman sebaya. Oke, silakan. Iya. Oh ya, komunikasi yang baik antara siswa dengan murid, siswa dengan guru, guru memberikan penjelasan, guru bertanya dan siswa menjawab. Terus anak-anak semua, komunikasi itu tidak sekedar hanya berbicara. Ada di sini yang pernah ikut public speaking. Jadi ada juga namanya komunikasi verbal dan non verbal. Jadi komunikasi itu bukan sekedar kita berbicara, tapi gerakan itu juga adalah komunikasi, ya. Komunikasi apa namanya? Non verbal. Mimik muka juga itu komunikasi, ya. Kalau misalnya kita lihat orang cemberut, bagaimana orang cemberut itu? Ada pesan yang kita dapat dari mimik wajahnya, tak? Ada pesan. Jadi intinya dalam komunikasi itu ada pesan. Kita lihat orang ketawa, pesannya apa? Bahagia dia. Kita lihat orang cemberut, pesannya apa? Mungkin dia lagi marah, lagi sedih, tak? Gitu. Oke, paham semua, nak? Iya. Iya, apa itu komunikasi efektif? Jadi komunikasi efektif itu ada pertukaran informasi yang jelas dan saling memahami, ya. Terus terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis, tercapainya tujuan yang diinginkan, membangun hubungan yang kuat. Seperti ini alurnya, ya. Jadi dalam komunikasi itu pasti ada tujuannya, jadi ada tujuan yang sama, tujuan bersama namanya, yang ingin dicapai dari hubungan komunikasi tersebut, ya. Iya. Oke, lanjut. Mengapa komunikasi efektif atau penting? Mengapa komunikasi efektif itu penting? Itu maksudnya. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan dengan orang lain seperti keluarga, teman, rekan kerja, terus meningkatkan produktivitas dalam hubungan kerja atau tim, ya. Terus apalagi mencegah konflik atau mengurangi kesalahpahaman atau perselisihan, ya. Iya. Jadi komunikasi yang baik itu sangat penting itu. Mencegah konflik, mengurangi kesalahpahaman dan perselisihan, menyelesaikan masalah dengan baik, itu harus membutuhkan komunikasi yang baik, yang efektif. Terus apalagi pentingnya adalah untuk bisa mempengaruhi orang lain, ya. Jadi mempengaruhi orang lain itu satu keterampilan juga,
hambatan komunikasi efektif. Apa saja hambatannya? Hambatannya adalah bahasa, penggunaan kata-kata yang kurang tepat, perbedaan bahasa atau dialek. Jadi mungkin orang Makassar dengan orang Buton, ya beda dialeknya, beda bahasanya, itu bisa menciptakan komunikasi yang tidak efektif. Karena tidak paham satu sama lain apa yang dijalankan, ya tidak nyambung ceritanya, tidak nyambung. Apalagi hambatan yang lagi jenang verbalnya, bahasa tubuh tidak sesuai. Jadi dia dia senyum tapi senyumnya tidak sesuai dengan pikirannya, dengan hatinya. Itu adalah komunikasi yang tidak efektif. Terus hambatan keduanya psikologisnya, emosinya yang tidak terkendali, marah, sedih, akut. Ini seperti gambar di contoh ini, anaknya bertanya. Mulai Mika, Ibu. Iya, mulai. Ibu, astagfirullahaladzim. Iya, berarti alhamdulillah semua bisa memahami dengan baik ya materi kita hari ini. Baik adalah karena waktu sudah habis, kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa ya. Membaca doa dan ucapkan terima kasih kepada ibu guru. Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang,
Ya, ucapkan kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Jam bisa. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam, Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya lihat tadi cepat datang ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya sengaja menemui Ibu Ica karena seperti kesepakatan kita di awal, Ibu Ica mau membicarakan sesuatu dengan saya. Kalau bisa saya tahu tujuan Ibu Ica mau membicarakan sesuatu itu apa hari ini? Ya, tujuan saya ingin memperbaiki atau mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam proses mengajar saya saat diobservasi. Begitu ya Bu. Iya. Jadi terkait dengan itu Ibu Ica ingin mengevaluasi dari pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas ya Bu. Iya. Menurut Ibu Ica bagaimana kemarin pelaksanaannya di kelas? Apakah sudah memenuhi target tujuan atau bagaimana? Iya, sebenarnya sudah baik, tapi masih ada beberapa poin yang perlu dievaluasi seperti catatannya Ibu kemarin, Iya. bahwa saya belum melakukan penguatan. Iya, begitu ya. Iya. Apalagi menurut Ibu yang masih perlu diperbaiki? Jadi yang pertama masih belum melakukan penguatan. Yang kedua, saya tidak sempat mengontrol anak-anak yang kerja kelompok. Iya. Artinya saya tidak sempat mendatangi satu persatu kelompok yang sedang bekerja. Terus yang ketiga, saya tidak sempat membuat kesimpulan. Oh iya, jadi menurut Ibu Ica kemarin di pelaksanaan pembelajaran di kelas itu masih ada 3 poin yang Ibu Ica berniat untuk memperbaikinya. Iya. Itu yang pertama, Ibu Ica tidak melakukan penguatan atau mengulangi penjelasan yang diberikan oleh siswa atau tindakan yang dilakukan oleh siswa. Iya. Kemudian tidak mengontrol dari grup yang satu ke grup yang lainnya, Iya. apa-apa yang belum dia pahami dan sebagainya. Iya. Seperti itu ya Bu. Kemudian yang ketiga, Ibu tidak sempat membuat kesimpulan ya. Iya. Iya. Seharusnya menurut Ibu harus membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa. Seperti itu ya. Iya. Seharusnya sih bersama dengan siswa Iya. membuat kesimpulan dari semua hasil diskusi dari materi yang saya sampaikan kemarin. Oh, seperti itu. Iya. Oke, jadi untuk kesempatan selanjutnya, ketiga hal tersebut ini Ibu Ica ingin mencakup keseluruhan. Iya. Terus kalau hal yang baik yang Ibu sudah lakukan dalam tujuan kemarin apa sudah tercapai belum? Iya. Hal yang baik yang saya sudah lakukan yaitu penerapan disiplin positif terkait dengan kesepakatan kelas yang peserta didik ini sepakati. Iya. Kesepakatan kelas sama ya dengan keyakinan kelas ya. Iya, kesepakatan kelas. Iya. Terus keterampilan sosial emosional juga alhamdulillah sudah tercapai. Ya, terus
efektif melalui kesepakatan kelas bersama siswa, kemudian KSE, di mana ibu sudah memberikan di awal ya, Iya. di awal Sesuai misalnya pre-speaking. ice breaking, terus diferensiasi. Kemarin ibu sudah membentuk kelompok-kelompok, Iya. kemudian hasil-hasil tersebut ibu sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk Untuk persentase persentase sebagai diferensiasi produk. produk. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Bagaimana upaya Ibu Ica dalam hal ini agar siswa yang Ibu Ica hadapi kemarin itu selalu dalam kondisi kesadaran penuh? Apakah ada Ibu Ica melakukan hal-hal di situ agar siswanya tidak keluar dari fokus pembelajaran? Iya. Jadi selain memberikan ice breaking, ya, jadi di dalam prosesnya itu Ya. saya kadang menyebut nama siswa yang Betul. saya amati kurang fokus. Ya, Saya betul. menyebut namanya Ya, dan memberikan pertanyaan, ya. dan siswa itu menjawab. Oh begitu ya Bu. Iya. Apakah ada hal lain seperti mindfulness? Apakah Ibu sempat hal yang sudah baik, menentukan strategi materi dan pengelompokan murid, sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah memastikan murid paham tujuan dan kegiatannya. Saya kira itu hasil yang saya amati kemarin Bu. Bagaimana menurut Bu Ica, ada yang perlu lagi dicocokkan atau bagaimana yang hasil yang saya sampaikan? Saya kira sudah seperti itu adanya. Ya, sudah. Ya, Ya. jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini, apakah bisa saya dengarkan bagaimana Ibu Ica menarik kesimpulan dari pembicaraan kita yang kurang lebih beberapa menit ini? Iya. Jadi kesimpulannya adalah hasil refleksi dari saat saya diobservasi, Ya, yang masih perlu saya perbaiki, iya, yaitu melakukan penguatan oke, atas apa yang sudah disampaikan oleh siswa. iya, Saat presentase, saya harusnya membuat penguatan, mengulang kembali apa yang hasil dari diskusi mereka. oh oke, iya, Yang kedua, pada saat mereka diskusi, harusnya saya mengontrol dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. iya, betul, Sehingga tercipta namanya manajerial pembelajaran gitu, iya, sebagai betul, manajer. betul, iya, Jadi saya harusnya mengontrol supaya mengenal apa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi iya, betul, masing-masing betul, kelompok. iya, betul, Iya, yang ketiga yang masih perlu saya perbaiki yaitu iya, saya dengan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan atau didiskusikan. Oke, terus yang sudah dinyatakan baik iya, yaitu penerapan disiplin positif berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati siswa. iya, Terus yang kedua, keterampilan sosial emosional sudah dimunculkan juga. Terus yang ketiga, diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Iya, saya sudah munculkan semua. bagaimana dengan strateginya untuk mencapai itu? Iya, terus untuk strateginya Ibu akan menambahkan apa tadi? untuk strateginya karena tahap akhir itu asesmen.
kan itu lewat kuisis. Iya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan role play. Iya. Jadi siswa bermain peran ya, Iya. bermain peran sehingga mereka bisa lebih konkret mempraktikkan cara berkomunikasi yang efektif itu seperti apa. Oh iya, terima kasih Bu Ica. Iya. Sudah baik sekali untuk kita dengarkan kesimpulan kalian. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi referensi untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi di pembelajaran mendatang. Ya, terima kasih Kita juga Ibu cukupkan Ana. sampai sini, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Ya. saya kadang menyebut nama siswa Betul. yang saya amati kurang fokus. Iya, Saya betul. menyebut namanya Iya, dan memberikan pertanyaan, iya. dan siswa itu menjawab. Oh begitu ya Bu. Iya. Apakah ada hal lain seperti mindfulness? Apakah Ibu sempat melakukannya? Atau Belum. Belum ya. Iya, iya, baik. Nah, kalau dilihat kalau misalkan diberikan nilai dari 10 sampai 100, kira-kira kemarin Ibu Ica melakukan ketercapaian dari tujuan pembelajaran berada pada nilai berapa sesuai dengan potensi yang Ibu Ica miliki kemarin? Tujuannya sudah tercapai di 80 ya. 80. Ya, betul, bagus sekali ya. Ya, 80. Nah, berarti masih adakah keinginan Ibu Ica untuk nilai 80 ini untuk ditingkatkan? Masih. Kira-kira Ibu Ica mau tingkatkan ke angka berapa? Ya, 95. 95. Good. Ya, saya kira ini kalau melihat semangat dan potensi yang Ibu Ica miliki, ya bisa saja Ibu mencapai nilai 95. Jadi untuk mencapai ini sudah adakah strategi yang Ibu Ica persiapkan untuk mencapai ini? Iya. Dengan melihat tadi evaluasinya ada 3 poin yang Ibu Ica mau tingkatkan. Nah, untuk meningkatkan ketiga poin ini, tidak melakukan penguatan, tidak mengontrol kelompok-kelompok, dan tidak sempat membuat kesimpulan, strategi apa yang Ibu Ica mau lakukan supaya bisa tercapai ini semua? Supaya konkret. Iya. Pastinya pada awal harus ada persiapan. Iya, betul. Membuat rencana pelaksanaan layanan kalau di RPL. Iya. Kayaknya lebih matang. Oke. Iya. Ada lagi Bu? Iya. Bagaimana dengan kemarin kan metode yang dilakukan itu pakai kuis ya? Iya. Jadi untuk asesmennya saya menggunakan kuisis. Iya. Kemarin apakah tetap begitu sebentar kalau ingin diperbaiki atau mau menambah lagi metode lain atau mau merubah metode lainnya lagi agar semua yang Ibu Ica ingin perbaiki ini bisa tercapai? Bisa, mungkin ada saran dari Ibu Iya. untuk saya gunakan metode apa saja lagi. Iya, jadi kemarin Ibu Ica menggunakan kuisis di awal itu ini Ibu Ica sudah merasa bahwa sudah tercapai 80% ya. Iya. Mungkin Ibu Ica bisa pakai role play, bagaimana mereka seni peran ya dalam berkomunikasi. Iya. Supaya lebih nyata, lebih konkret ya. Iya. Ada lagi Bu yang Ibu Ica ingin bincang-bincang dalam hal ini dari poin percakapan kita? Sekira cukup. Oh iya, sudah cukup ini ya. Jadi baik, sebelum kita ini akhiri
sudah memunculkan beberapa aspek dengan fokus kepada kesadaran diri pada saat mereka menyiapkan kelas dan berdoa ya. Iya. Ica di sana sudah hadir. Kemudian kesadaran sosial dan tanggung jawab pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok ya. Saya sudah melihat begitu. Kemudian apa yang ada beberapa topik pembahasan kita hari ini yaitu penerapan budaya positif dalam pembelajaran dan dilakukan dengan baik, itu sesuai dengan komitmen saya. Kemudian kenyamanan murid dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Jadi kemarin itu Bu, saya masih melihat mereka dalam keadaan bingung, jadi dia tidak berinteraksi dengan temannya. Iya. Ya, dia tidak saling ribut menanyakan. Iya. Ya, jadi selalu apa ya, diam dan patuh di situ. Seharusnya kan mereka berinteraksi lebih giat lagi dengan bertanya kepada ibu. Iya. Selanjutnya guru perlu mencari tahu. Nah betul, Ibu Cak sudah mengatakan itu dari tadi, bahwa ibu perlu mencari tahu apa yang dikerjakan murid, posisi apa namanya, apa seharusnya memanajer ya dan memotivasi pembelajaran sesuai minat. Nah, kemarin itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses sudah bagus. Hal yang sudah baik, menentukan strategi materi dan pengelompokan murid. Sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah memastikan murid paham tujuan dan kegiatannya. Saya kira itu hasil yang saya amati kemarin. Bagaimana menurut Bu Ica, ada yang perlu lagi dicocokkan atau bagaimana yang hasil yang saya sampaikan? Saya kira sudah seperti itu adanya. Ya sudah. Ya, Ya. jadi sebelum kita akhiri